Tapi secara undang-undang, Pak Pujo, kan jelas itu masuk narkotika golongan 1, artinya tidak bisa digunakan untuk kepentingan medis. Nah, tapi dengan adanya, sebelumnya Bu Santi sudah ketemu juga ya dengan Komisi 3 DPR, dengan Pak Sufmi Dasko juga Wakil Ketua DPR. Nah, kalau dari BNN melihatnya apakah ada kemungkinan untuk dibuka tadi peluang legalisasi ganja, jika iya apa step-step yang harus dilalui? Begini, jadi di secara internasional memang ganja ini masuk dalam sesuai dengan International Single Concern Narcotic Drug tahun 1961 itu termasuk dalam golongan 3 besar narkotik. Ada kanabis atau ganja, ada papaver, bunga kopi, dan ada koka. Itu 2 tahun jauh ke belakang ini masuk namanya golongannya masuk golongan 4 atau kemudian pada tahun 2021 akhir itu ada pertemuan CCND bahwa diturunkan golongannya menjadi golongan 1, artinya dari sangat berbahaya menjadi sangat berbahaya. Hanya memang bahwa schedule 1 itu harus dilakukan pengkontrolan dari semua aspek ya, dan harus tunduk pada aturan yang ada dari Konvensi 1961. Sementara di Indonesia kita ada Undang-Undang 35 tahun 2009. Ya, itu yang tadi kita di internasional adanya schedule 4 menjadi schedule 1 itu masuk golongan 1. Masuk golongan 1 artinya bahwa ganja adalah narkotika yang sangat berbahaya. Yang artinya dengan golongan 1 tertutup kemungkinan untuk dapatnya dipakai untuk kepentingan medikasi atau untuk kepentingan medis. Seperti itu. Jadi memang ini proses yang kalau kita bilang tentu saja apakah saat kita memikirkan hendak melakukan ganja untuk medis, tentu saja yang menjadi permasalahan adalah manfaat dan mudarat yang harus dihitung. Ya, manfaat dan mudarat, dan BNN sebagai leading institution, kita dengan kementerian-kementerian terkait lainnya, kita memiliki sistem bahwa kita namanya tim klasifikasi penggolongan narkotik, jadi terdiri dari kementerian. Nah, kementerian ada BNN, ada Balai POM, ada Kemenkes, ada Kementan, ada juga dari akademisi, semua diundang, dan itu memutuskan tiap bentuk narkoba lama maupun baru itu masuk golongan mana. Ini proses yang sangat panjang. Oke, saya tanya ke Bung Nasir. Jadi kan ini masih banyak hambatannya kalau tadi dari segi undang-undang untuk memutuskan ini ganja medis diperbolehkan. RDP-nya bakal segera ada, betul, antara DPR, Kementerian Kesehatan, dan para mitra? Ya, kami saat ini memang sedang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam perjalanannya kemudian muncullah peristiwa yang dialami oleh Ibu Santi. Artinya anaknya mengalami satu penyakit yang diperkirakan akan sembuh kalau misalnya mempergunakan tanaman ganja begitu. Nah, tentu saja ini kan menarik perhatian kita meskipun peristiwa ini bukan yang pertama. Betul. Nah, karena itu kan harus ada politik hukum ya dari negara, pemerintah, dan juga DPR menyikapi masalah ini. Jadi politik kesehatan dengan politik hukum itu harus sinkron. Nah, karena itu kalau kita bicara politik hukum itu kan ada 3 hal yang ingin kita dapatkan dari penerapan hukum itu. Pertama, kepastian hukum, kedua, keadilan, dan ketiga adalah kemanfaatan. Artinya sejauh mana kemudian nanti kalaupun ini dimasukkan dalam perubahan undang-undang tentang narkotika, itu bisa memberikan kemanfaatan dan keadilan. Ya, bukan hanya soal kepastian. Selama ini kan kepastian artinya tidak boleh ya, pasal 7, pasal 8 undang-undang narkotika tersebut melarang
ya dalam jumlah terbatas dibenarkan. Dan itu pun harus lewat izin kementerian dan balai pengawasan obat dan makanan begitu. Nah karena itu memang negara, pemerintah dalam pandangan saya itu harus segera ya menyikapi peristiwa ini dengan politik hukum seperti apa. Karena apa? Memang karena sejumlah negara juga sudah melegalkan tanaman ganja ini. Nah kalau kita bercermin seperti yang disampaikan oleh Humas BNN tadi itu di UN waktu itu tahun 2001 ya Komisi Narkotika di PBB itu kan mereka voting ya. Betul. Ada 27 negara yang setuju, ada 25 negara yang menolak. Satu di antaranya Indonesia. Tapi yang saya ingat waktu itu Indonesia menolak sementara. Sementara, jadi Ya, masih sementara, menolak sementara. Nah karena itu kan bagi saya kan sesuatu yang memberikan isyarat ya. Apalagi terakhir kita tahu bahwa Wapres sudah meminta MUI Betul, yang terakhir. untuk memberikan fatwa terkait dengan masalah ganja untuk medis ini. Nah riset untuk ini menurut saya juga sudah dilakukan ya. Tapi seingat saya memang waktu itu risetnya terhenti. Ya. Saya tidak tahu kenapa terhenti terkait dengan masalah ini. Nah karena itu kami di DPR segera mencoba untuk menyikapi ini dengan serius ya, dan juga kita harus hati-hati. Sebab pada prinsipnya dalam pandangan saya pribadi semua tanaman yang ada di sekitar kita itu bermanfaat sebenarnya. Bahkan tanaman yang beracun pun mungkin bagi kita beracun tapi ketika diolah dia punya manfaat di tempat lain. Tapi harus hati-hati itu ya. Cuman kadang-kadang pengetahuan kita belum mampu menjangkau seperti itu. Nah bercermin dari sejumlah negara yang sudah melegalkan ganja untuk medis, maka ini menjadi perhatian bagi Indonesia.